Selamat pagi, Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi, Sabtu 13 September 2025, di hari ini kita bersama membuka hari yang Tuhan berikan dengan sapaan Sabda Tuhan. Dan saat ini, sahabat Petra bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun renungan hari ini bertema atau berjudul tentang Gembala yang baik. Dan firman Tuhan yang akan kita baca mendasari permenungan kita dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-10 di ayat 11 sampai dengan ayat 21. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita melalui doa, berserah sepenuhnya dalam pertolongannya, dan kita merendahkan hati di hadapannya. Bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan di dalam kehidupan ini. Membuka hari yang Kau beri, kami belajar untuk berserah kepadamu. Dengan belajar juga mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Mampukan kami mendengarkan, merasakan, untuk belajar memahami dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami secara nyata. Maka hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan pengajar kami yang sejati, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 di ayat 11 sampai dengan ayat 21. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan, dan mari bersama-sama kita belajar untuk merefleksikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik, itu yang menjadi tema yang akan kita renungkan bersama-sama. Ada sebuah kisah atau seuntai kisah gitu ya. Seorang anak muda. Ya, seorang anak muda, dia diceritakan ditugaskan untuk menjaga domba-domba milik tuannya. Ada pesan bagi anak muda ini dari tuannya, dan pesan itu berisi nasihat. Demikian pesannya: "Jika kamu melihat serigala-serigala datang, mintalah bantuan ke kampung dan berteriak-teriak, 'Serigala, serigala datang!' Pasti orang-orang sekampung akan keluar membantu." Anak muda itu mulai bosan, saudara. Ia mulai bosan menjaga domba-domba. Ia punya pikiran sembrono untuk mengelabui orang-orang sekampung. Pasti akan terjadi sesuatu yang lucu, pikirnya. Dan benar, ia teringat pesan dari tuannya. Kalau ada serigala-serigala datang, berteriak-teriaklah, "Serigala, serigala datang!" Maka orang yang ada di kampung, dia pasti akan menolong. Nah, benar, ketika anak muda itu mulai bosan menjaga domba-domba, ia punya pikiran seperti itu. Pikiran sembrono untuk mengelabui orang-orang sekampung. Dan dalam pikirannya, wah, pasti akan terjadi sesuatu yang lucu ini. Maka benar, ia berpura-pura minta bantuan karena ada serigala. Ia berlari ke kampung dan ia berteriak, "Serigala datang! Serigala datang! Tolong!" Maka saudara, benar, keluarlah orang-orang kampung. Anak muda itu tertawa terpingkal-pingkal melihat orang-orang terkelabui. Hal itu dia lakukan lagi sampai 2 kali. Dan orang-orang kampung yang baik hati itu tetap melakukan hal yang sama. Mereka keluar, dan apa yang mereka lihat ternyata tidak menemukan serigala. Untuk yang ketiga kalinya, anak muda itu berteriak-teriak lagi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, orang-orang kampung mulai jengkel karena mereka menyadari bahwa
Anak muda itu mempermainkan mereka. Mereka menyadari karena dibohongi oleh anak muda itu. Mereka kemudian tidak mempedulikan teriakan anak muda itu. Suatu hari, saudara, serigala-serigala lapar dan buas sungguh datang. Anak muda itu menjadi panik. Ia lari ketakutan, ia berlari ke kampung dan ia minta bantuan. Namun orang-orang sudah tidak percaya lagi padanya. Dan serigala-serigala menerkam domba-domba, membuat kacau balau, lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Bahkan kemudian banyak domba menjadi korban keganasan serigala. Sahabat Petra yang terkasih, ya itu seuntai kisah. Nah, bagaimana kita melihat narasi dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, pasal 10 secara khusus di ayat 11-21? Yesus memberi metafora tentang gembala. Dia mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yesus adalah gembala yang bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Ia menyerahkan diri dan mengorbankan nyawa bagi kawanannya. Ia menjamin keamanan dan membawa ke rumput yang hijau. Ia berada di depan menghadapi segala ancaman. Ia selalu berada di tengah-tengah kawanan. Jika kita berada di kawanan domba, kita pantas bersyukur karena memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Nah, jika kita ditugaskan menjadi gembala, kita harus menjadi kawanan dan memberi rasa aman bagi mereka. Gembala yang baik, ia berani berkorban bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, ia akan mengarahkan mereka menuju padang rumput subur, membagikan kehidupan dalam gambaran menjamin tersedianya makanan, mengobati yang sakit, mencari yang tersesat, membopong yang pincang, solider di tengah dinginnya padang, mencarikan solusi bagi mereka yang kebingungan. Dan siapakah sejatinya gembala yang baik? Dalam Injil Yohanes ini kita belajar, sungguh Tuhan Yesus Kristus gembala yang baik buat kita. Bahkan ketika ada kawanan lain pun, dia tetap memberi perhatian. Dia menjadi gembala bagi kehidupan ini, memberikan dirinya sepenuhnya, memperhatikan dan membagikan hidupnya untuk melahirkan kehidupan. Dan itu menjadi kemestian untuk kita teladani, bahwa kita pun dipanggil menjadi gembala yang baik dalam kehidupan. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Gembala yang baik dalam kehidupan memperhatikan kehidupan ini. Setiap hal yang dipercayakan, baik itu pekerjaan, relasi dengan yang lain, mesti dilakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, bahwa semuanya
adalah anugerah kehidupan. Kita dipanggil juga menjadi gembala-gembala dalam hidup ini bagi setiap orang, dan setiap orang pun sejatinya dipanggil menjadi gembala untuk saling menggembalakan, meraih kehidupan dalam karunia cinta kasih. Dan gembala yang baik, dia akan belajar terus memberikan dirinya untuk kehidupan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Mari kita belajar terus untuk mewujudkan panggilan kehidupan juga sebagai gembala dalam hidup. Rela sepenuh hati dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan melakukan yang terbaik. Karena kita telah digembalakan oleh gembala sejati yang memberi hidupnya bagi kehidupan. Tuhan merengkuh kita. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan mengakhiri Ambon Pagi pada hari ini. Mari kita teduhkan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang sejati atas hidup kami. Kau memberikan anugerah kehidupan, Kau membimbing kami dalam hidup ini. Kau meneladankan bagaimana kami mengisi hidup seturut kehendak-Mu, dan Kau menolong kami untuk terlibat dalam kehidupan saling mengembalakan. Ini kami Tuhan, dalam kelemahan, kerapuhan, Kau rengkuh kami untuk terus mampu melakukan tugas panggilan kehidupan dengan penuh sukacita dalam rasa syukur, karena kami tidak pernah menjalaninya sendiri. Kami ada dalam bimbingan gembala sejati. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra, demikian Ambon Pagi hari ini, Sabtu 13 September 2025. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.